Selamat siang, Desi. Tadi sudah dilakukan pidato kenegaraan Presiden, sidang bersama DPR, MPR juga DPD RI. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan laporan RUU APBN tahun 2022 dan juga nota keuangan. Saat ini, bagaimana kemudian persiapan yang sedang dilakukan? Ya, Aldi, betul sekali. Jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, memang target ekonomi menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu atau dinanti dari pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus. Dan apalagi perekonomian Indonesia juga masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. Dan sebelumnya, Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan memang sepakat akan sejumlah asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 yang mengikuti perkembangan ekonomi global dan juga domestik, di mana untuk asumsi dasar untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di tahun 2022 akan tumbuh sekitar 5,2 sampai 5,8%. Kemudian laju inflasi disepakati antara 3 plus minus 1% maksud kami. Kemudian tingkat suku bunga untuk surat utang negara tenor 10 tahun itu berkisar 6,32% sampai 7,27%. Kemudian nilai tukar rupiah yang tadinya disepakati sebesar 13.900 sampai 15.000 rupiah per dolar Amerika, akhirnya diturunkan menjadi 13.900 sampai 14.800 rupiah per dolar Amerika. Untuk harga minyak Indonesia atau ICP disepakati 55 sampai 70 dolar Amerika per barrel, maksud kami, yang tadinya sebelumnya di kisaran 55 sampai 65 dolar Amerika per barrel. Sementara untuk lifting minyak bumi 686.000 sampai 750.000 barrel per hari, dan lifting gas bumi 1.300 sampai 1.200 juta barrel minyak ekivalen per hari. Sementara untuk RAPBN 2022, pendapatan negara diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Peningkatannya sebesar 10,18 sampai 10,44% dalam rentang 1.823,5 triliun sampai 1.895 triliun rupiah. Kemudian belanja negara juga bakal tumbuh sekitar 14,7% sampai 15,3% dalam kisaran 2.631,8 sampai 2.775,3 triliun rupiah. Dan untuk defisit APBN diperkirakan akan mengecil jika dibandingkan defisit APBN tahun 2021, di mana kisarannya akan berada di 4,51 sampai 4,85% dari PDB. Dan untuk rasio utang sebesar 43,76 sampai 44,28% dari PDB. Dan target pembangunan juga menjadi hal yang akan disoroti oleh Presiden Jokowi dalam pidato pembacaan nota keuangan tahun 2002 mendatang, di mana tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan ke level 5,5% sampai 6,2%. Tingkat kemiskinan juga akan ditekan ke level 8,5% sampai 9%. Rasio Gini 0,376 sampai 0,378, dan indeks pembangunan manusia diproyeksikan meningkat 73,44 sampai 73,48. Dan Aldi, pada pembacaan nota keuangan tahun 2002 ini ada juga sejumlah kebijakan yang dinanti-nantikan oleh publik yang akan dibacakan oleh Presiden Jokowi dalam nota keuangan. Di antaranya adanya sinyal kenaikan gaji PNS pada tahun depan yang masuk dalam kerangka KEM PPKF RAPBN tahun 2022 soal belanja pegawai, di mana instrumen dari kenaikan gaji PNS ini diharapkan akan mendorong produktivitas dari ASN maupun PNS dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tak hanya itu, juga kenaikan belanja pegawai ini katanya dilakukan untuk seiring dengan perubahan proses bisnis yang diselaraskan dengan reformasi birokrasi, serta terkait juga dengan proses bisnis yang berubah dan optimalisasi dari teknologi informasi pada era normal baru. Dan juga diharapkan dengan adanya kenaikan gaji PNS, itu juga diisukan untuk bisa mempertahankan daya beli dan juga konsumsi melalui THR dan gaji pensiun ke gaji ke-13. Aldi. Iya, Desi, terima kasih atas beberapa poin indikator terhadap asumsi dasar ekonomi makro kita di RAPBN tahun 2022. Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia, melaporkan dari Gedung DPR Senayan, Jakarta.